kali pertemuan itu baru kemungkinan untuk bisa teman-teman kecil. Karena saya sendiri juga sudah melaksanakan itu. Artinya sudah melaksanakan itu sampai berkali-kali dengan berbagai guru saya belajar membandingkan dan lain sebagainya. Dan saya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Nah, pada malam hari ini pada minggu pertama ini saya akan mengulang kembali, tapi secara tidak langsung. Jadi bukan mengulang secara itu. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus mengetahui yang namanya parameter, parameter untuk melakukan entry. Parameter untuk melakukan entry ini faktornya ada banyak. Ya, kalau saya detailkan, jadi parameter ini atau indikator atau indikasi yang menunjukkan kita melakukan entry sell atau buy, atau bahkan kita menangguhkan untuk menahan profit atau menahan floating. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari, sesuaikan dengan karakter dari masing-masing teman-teman dalam proses belajar. Seperti halnya indikator atau parameter. Jadi indikator yang pertama itu teman-teman harus pahami adalah satu pola candle atau candlestick ya. Dari candlestick ini banyak hal. Seperti yang pertama adalah pola candle itu sendiri, dasar dari pola candle, pembentukan dasar pola candle, terus kemudian shadow, body candle, kemudian power candle, akumulasi candle, bahkan itu disebutnya gap ya, atau tren dari pola candle. Nah, ini teman-teman banyak sekali faktornya. Itu baru satu parameter ya. Parameter pertama adalah parameter pola candle. Kita mulai dari parameter candlestick saja dulu. Ya. Bentar. Ya, kita parameter dari satu yaitu parameter candlestick. Ya. Parameter candlestick sendiri ini banyak sekali ya. Yang pertama saya sampaikan tadi adalah satu, ya, misalnya kita yang pertama adalah dasar pola candle dulu. Terus yang kedua itu shadow atau ekor ya. Yang ketiga ini posisinya body candle. Body candle ini ada hitungannya, tapi saya akan mempermudah untuk cara penghitungannya. Body candle dan kemudian kita masuk ke power candle. Candle. Terus nomor 5 akumulasi candle. Nomor 6 ada disebutnya gap. 7 ada disebutnya, orang menyebutnya yang umum pin bar. Ini penting. Terus yang ke-8 ini ada power candle dengan menggunakan posisi breakout per satu candle ya. Breakout ini juga terjadi juga. Breakout dalam posisi pin bar. 9 itu ada yang namanya apa istilahnya reversal, kembalikan dari pola candle. Ini sendiri kita hanya membahas tentang candlestick itu ada 9 yang harus kita bedah. Yang jelas pola dasar candle teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini jadi kita membahas 9 karakteristik kalau kita mau menggunakan acuan parameter candlestick. Ya, ada 9. Nah, sebelum saya memasuki atau menerangkan satu persatu, kira-kira teman-teman yang belum paham di antara
9 ini yang paling nggak mudeng sama sekali itu di posisi apa kira-kira? Si Acen dulu dah. Tes. Halo. Semuanya, Pak. Waduh, semuanya. Oke, Mas Arifin. Sekarang ini ada Mas Arifin kan, dia yang lebih senior coba. Apa kira-kira yang tidak Mas Arifin belum pahami dari sekian 9 ini? Dari 9 ini yang gap itu Pak, pulau Pak. Gap ya, oke, gap. Terus kira-kira yang lainnya? Halo. Kadang ada gap itu kan Pak, asumsinya mau menutup itu tapi kadang masih di situ ragu-ragu. Ya, Nanti benar. seperti apa sih yang yang apa itu? Itu benar Mas Arifin. Jadi gap itu bukan berarti, ini kan namanya aja parameter candlestick. Jadi yang namanya parameter itu tidak harga mati itu pasti, tidak. Yang pasti itu adalah price action yang digabungkan dengan power candle sebetulnya. Nanti kita jelaskan lagi. Kira-kira kalau Om Erik, kira-kira apa kira-kira Om Erik sing kira-kira belum paham dari 9 ini? Saya 67 Pak. 67 ya, berarti gap sama pin bar belum tahu Pak saya Pak. Oke. Jadi sembari kita sudah, berarti kita balik dulu ke dasar pola candle dulu biar tahu ya. Jadi teman-teman berarti langsung nanti lompat gap. Jadi fungsi shadow sudah tahu ya, fungsi shadow, body candle, power candle tahu ya. Ini itu ya. Sekarang saya balik ke dasar pola candle dulu. Dasar pola candle cukup sederhana saja. Candle itu terjadi berapa turunan kira-kira Mas Arifin? Pola candle itu. Dasar yang pertama, candle itu kan terjadi posisinya dari ini. Ini namanya candle penuh atau disebutnya candle marubosu ya. Kan gitu kan ya. Oke. Ini candle pertama. Ya. Entah itu buyer, entah itu seller, ya kan. Terus dari sini kita melahirkan yang namanya small body candle. Oke, ya. Pertama begini ya, kurang lebih lah ya. Small body candle. Ini turunan-turunannya ya, dasar-dasarnya dulu, turunannya. Nah, yang perlu digarisbawahi, ya, yang perlu ke teman-teman garis bawahi adalah ini jalannya open itu dari posisi ini, ya. Opennya itu dari atas, close-nya ada di bawah. Itu yang penting pertama itu ya. Jadi supaya teman-teman lebih detail. OP-nya kan di sini, close-nya kan di sini. Sekarang kita mengetahui turunannya. Berarti ini kalau terjadi power candle, ini bisa menjadi satu indikasi bahwa kalau kita lihat tunggal seperti ini, Marubosu ini adalah candle kuat. Ya, itu baru indikasi pertama. Nah, kalau small candle atau middle candle seperti ini candle ini masih kuat seller. Nah, tapi dari candle ini terjadi 2 kali turunan lagi. Ya, kalau teman-teman pahami. Saya lanjutkan dulu dasar-dasarnya dulu lah. Ya, ini terjadinya candle dari OP ya, dari atas open candle-nya, terus kemudian jadi middle candle, kemudian jadilah seperti ini. Ini semakin turun ke bawah. Seperti ini ya. Kita perhatikan satu sedikit demi sedikit nanti. Nah, setelah muncul seperti ini, ya kan, terakhir candle menjadi seperti ini. Seperti inilah. Ini namanya doji. Ini baru dasar turunannya candle terbentuknya. Dari candle-candle ini,
ini berarti kita sudah bisa membaca posisi akan mengambil posisi apa yang paling terkuat. Yang pertama, teman-teman sudah tahu syaratnya, bahwa syarat yang pertama adalah tren, kemudian kedua SNR, yang ketiga adalah finally-nya itu adalah pola candle. Ya. Ini urut-urutan candle terjadi. Ya. Begitu juga yang buyer. Nah, kalau posisinya ini seperti ini, ya, kita bedah satu persatu. Kalau ini sudah nggak ada tawaran, berarti seller kuat, ini seller kuat. Yang ini, kita bandingkan dari power candle-nya yang terjadi. Kalau kita melihat power candle seperti ini, ya kan, power candle seperti ini, berarti sebelumnya itu terjadi proses kenaikan terlebih dahulu. Sebelumnya kenaikan terlebih dahulu, kemudian dia diturunkan sampai posisi turun ke bawah. Jadi silakan teman-teman melogikakan tradingnya. Jadi kalau posisi seperti ini, posisi candle yang ketiga ini adalah candle yang sangat kuat daripada Marubozu. Ya. Ini candle yang sangat kuat. Ini candle ini merupakan candle yang sangat kuat. Apa dasarnya candle ini sangat kuat? Ini awalnya dia naik, kemudian seller itu menekan kuat sekali ke bawah sampai hingga membentuk lanjutan yang paling kuat. Ini adalah power candle-nya atau body candle-nya. Kalau teman-teman sudah bisa melogikakan ini, oke, direnungkan pelan-pelan, direnungkan. Berarti awalnya ke atas, kemudian ke bawah. Berarti betapa kuatnya seller menekan sehingga membentuk sampai diakhiri dengan candle berbentuk body warna merah. Ya. Oke, berarti kekuatannya hampir melebihi dari Marubozu yang seperti ini, yang sebelahnya yang paling gede ini. 2 kali lipat kekuatannya ini. Artinya, kenapa saya katakan 2 kali lipat? Kalau ini sudah tidak ada perlawanan. Kalau ini ada perlawanan awalnya, kemudian ditekan ke bawah sampai hingga di close dalam posisi seller. Artinya body candle ini mutlak. Ya, ini tanda penerusan untuk posisi entry seller. Ya. Kalau teman-teman menemukan posisi tanda plus begini, atau doji lah, padahal doji sendiri itu dibagi-bagi banyak faktornya doji. Terus saya bahas satu dulu ini. Ya. Kalau teman-teman ketemu candle plus ini posisi tren misalnya dari bawah, ya, kemudian di atas terbentuk seperti ini. Ini teman-teman harus menyadari ini semakin lama candle buyer ini semakin ketika muncul ini, apalagi sampai berwarna merah, artinya teman-teman pasti pasti beranggapan langsung sell. Tidak. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa tanda plus ini atau doji itu baru nanti akan muncul evening. Ini tanda pertama. Ini baru indikasi pertama. Ini teman-teman, dasar candle ini cukup harus dipahami. Ya. Ketika muncul ini posisi buyer, ya, ini buyer, ini buy, kan jalannya ke atas ini, ya kan, buyer. Muncul di atas tanda plus, tapi warnanya merah. Ini baru indikasi pertama untuk terjadi reversal. Indikasi kedua, kita lihat sebelah samping kita ini, ya kan? Sebelah samping kita itu adakah resisten? Kalau dia ada resisten begini, baru berarti baru ada 2 trigger, ya. Baru ada pertama resisten, kedua pola candlenya ini. Apakah ini pasti berbalik ke bawah? Tidak. Dia membutuhkan konfirmasi seller satu lagi di sini. Seller, body candle, warna seller merah, itu jauh lebih tebal atau berbentuknya seperti ini. Ini
akan menjadikan tanda penerusan sel di sini. Tapi berbeda kasus kalau seandainya yang warna merah ini di atas ini, ya, ini berubah menjadi warna hijau. Ini ingat teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya ini kan seandainya kita berwarna merah, kemudian kita jadi warna hijau. Ini bayar, kemudian tutupnya ini. Apakah ini bisa menjadikan untuk tanda reversal? Tidak, karena masih ditutup dengan posisi buyer. Ya, ingat, saya mengatakan tidak karena tidak dibentuk oleh seller, masih posisi buyer. Berarti kita masih menunggu posisi 2 jam. Ya, oke, saya simpulkan, saya menggambarkan ini sebagai parameternya itu adalah H1 karena dia adalah middle time frame. Jadi dari time frame monthly sampai dari 1 menit, H1 ini posisi di tengah-tengah. Makanya saya membuat gambarnya ini asumsi time frame H1. Kalau saya membuat asumsi H4, maka teman-teman akan saya gimming, saya ajak untuk bermain swing. Ini saya tidak masih membahas kaitan dengan scalping, ya, karena map kita adalah H1. Oke, ya. Jadi candle ini posisi pada tempatnya itu. Jadi tempatnya masing-masing. Kalau di ujung tren, syarat pertama itu harus berada di ujung tren. Ingat, rumus pertama, tren, support and resistance, dan kemudian terakhir itu pola candle sebagai alat konfirmator atau alat trigger kita untuk melakukan entry. Oke, sekarang sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu tidak? Nanti jangan sampai ketika pertengahan, Pak, ini tanda apa, Pak? Nah, ini berarti mereka belum paham. Seorang trader yang paham itu nggak perlu tanya kanan kiri, dia sudah punya kesimpulan untuk ngambil sebuah posisi sebetulnya. Nah, kira-kira saya tunggu kira-kira teman-teman ada pertanyaan dulu nggak untuk tahap awal. Jangan berlanjut terlalu jauh, nanti mundur lagi. Oke, nggak ada pertanyaan? Di time frame Pak, itu kan tadi akan jauh lebih akurat ketika di time frame H1. Ya. Meskipun di time frame kecil juga ada support resisten ya Pak, dinamis ya di time frame itu. Apakah ketika misal kita pakai time frame 15 itu juga nanti ada ini misalkan pas trennya naik itu ada penurunan seperti itu mungkin? Nah, tergantung, kalau seperti itu tergantung pola trader masing-masing. Misalnya saya senang menggunakan pola yang melawan arus, atau saya bermain dengan posisi naik turun. Saya fokuskan ke satu. Saya bermain polanya adalah follow trend misalnya. Saya menggarisbawahi dulu ya, follow trend misalnya. Berarti kalau di M15 muncul doji, kemudian warna merah, saya kan otomatis tidak berani entry ya, karena saya trennya berada di trend buyer, kan gitu Mas Arifin. Benar nggak logikanya? Halo? Oke Pak, oke. Nah, benar kan? Ya. Sekarang kita sembari melatihan melogikan gagasan trading. Oke, yang aktif Mas Arifin, supaya teman-temannya biar paham juga, membantu. Enggak kehapus ya. Sekarang, kalau kita sudah bermain awal, kita konsepnya adalah saya tidak mau melawan arus, berarti ikut tren. Ya kan? Ini tergantung konsep trader. Tradernya itu mau kemana arahnya? Apakah dia mau main atas bawah? Atau main atas juga main bawah, tapi ketika dia melawan arus, dia lotnya dikecilin. Misalnya, itu kan boleh-boleh saja. Tapi saya membahas satu persatu dulu pemahamannya. Ya. Pemahaman pertama adalah saya memberikan contoh ini bermain tren. Ketika sudah terbentuk tren seperti ini, kemudian terbentuklah warna hijau seperti ini di time frame H1. Ya. Terus pertanyaannya Mas Arifin,
Bagaimana Pak kalau terjadi di M15 atau di M15 lah misalnya, ada warna ini. Kalau ketika di warna ini tapi warnanya warna merah misalnya, atau ini jadi warna merah ya, di time frame itu di time frame M15 misalnya. Nah, misalnya terjadi warna merah seperti ini di M15 Mas Arifin ya, misalnya. Terus kemudian kita tidak boleh entry sell, nunggu dulu konfirmator. Setelah candle kedua ditutup posisi seperti ini. Candle kedua di M15 ini ya, kita bahas di M15. Karena pertanyaan Mas Arifin, ya ini dari multi time frame. M15 terbentuk ekornya di atas, selnya di bawah. Berarti secara otomatis jawabannya apa Mas Arifin? Untuk skala pendeknya. Halo? Oke, Pak. Skala pendeknya apa? Kalau di M15 terbentuk plus merah, terus kemudian ada ekor di atas, kemudian body ditutup oleh body candle warna merah. Berarti potensinya apa? Akan turun dulu. Terus. Berarti sudah paham ya. Yang lain juga ikut memperhatikan, nanti jangan diulang-ulang lagi. Jadi, Pak, kalau begini bagaimana Pak? Tidak. Jadi gini, ini kita satu pertanyaan, kemudian bisa menjawab teman-teman semuanya nanti. Ya. Ini posisi berarti benar seller dulu. Ya. Ini posisi sell dulu di sini. Ya. Itu untuk di M15. Karena saya bermain komitmen follow trend, tadi sudah saya sampaikan di H1 trennya adalah buyer, kan gitu kan. Berarti kalau saya entry buy, itu saya salah berarti. Ya. Oke, memang mudeng tak hapusnya semua dulu. Ini belajar melogikakan trading ya. Jadi teman-teman harus logikanya harus main. Oke. Kalau tadi posisi M15 ada buy, kemudian ada plus, ini warna merah, warna seller ya. Terus ditutup dengan posisi candle seperti ini. Artinya di sini what sell. Walaupun di posisi H1 trennya buy, candle besarnya. Candle besarnya itu buy, itu buyer mendominasi. Oke. Tapi di M15 berarti kan koreksinya kan, ya kan Mas Rifin ya? Halo. Oke Pak. Berarti di M15 ini kan koreksinya apa jawabannya? Kan gitu. Jawabannya kan sell. Ya kan? Ini sell. Ini benar. Kalau saya pemain follow trend, saya makan ke buy di sini, saya salah. Maka saya akan floating. Dan ini berbahaya. Karena M15 terbentuk 2 kali, berarti M30 sudah terbentuk. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau saya misalnya bermain posisi, katakanlah saya follow trend. Tandanya apa Pak? Supaya saya bisa sell, bisa buy maksudnya. Ya, supaya saya bisa buy. Ini supaya bisa buy. Jadi ketika muncul tren plus di atas begini, ya, kalau masih tanda seperti ini, kita dilarang buy. Ya. Yang boleh melakukan buy itu kalau sudah ada tanda seperti ini. Ini pertama, ini hijau. Ya. Atau misalnya gampangnya gini dah. Gampang. Ini pelan-pelan ya. Ini kalau terlalu cepat disampaikan, Pak, jangan cepat-cepat. Gitu. Kalau di M15 terbentuk seperti ini dan kemudian dia seperti ini, maka jawabannya sell. Tapi selnya nggak boleh lama ya Pak Zubir ya. Pokoknya 150
sampai 100 pip, angkat dulu. Ya. Ini ya. Bagaimana kalau terjadi pembalikannya? Bagaimana terjadi posisi pembalikan arahnya? Ya. Posisi pembalikan arahnya. Ini berarti posisi sell. Nah, sekarang saya sebagai main follow trend, karena sudah saya sampaikan tadi di posisi H1-nya, posisi H1-nya itu masih didominasi oleh buyer. Posisi didominasi buyer. Bagaimana saya mau entry buy? Atau bagaimana cara menggagalkan buy saya? Supaya saya nggak jadi buy, bisa berubah sell. Karena saya bermain follow trend. Menunggu di posisi ini. Setelah ini terbentuk, katakanlah di sini terbentuk sell. 15 menit belum penuh, dia sell, ke bawah. Misalnya. Nah, dia sebelum itu dia terbentuk sell, jalan candle ke bawah. Dan kemudian ditutup. Warna merahnya di atas. Oke ya. Berarti kalau melihat gambaran seperti hammer seperti ini, berarti kira-kira melogikakannya kita gimana Mas Arifin? Bisa turun sedikit kemudian lanjut naik, Pak, atau mungkin naik. Bisa dipastikan, kenapa saya bisa memastikan itu pasti naik? Karena apa? Trennya di H1 masih buyer. Gitu. Ya, itu bisa dipastikan, tapi turun dulu dia. Karena masih ada closing warna merah di sini, warna seller. Ini kan masih sell. Ini masih sell. Ini berbeda kasus kalau variannya seperti ini. Dia turun, kemudian ditutup, kemudian warna hijau. Maka kita langsung di sini nembak, berani lot besar. Mesti buy. Karena apa? Trennya tren buy. Kan benar begitu kan Mas Arifin? Halo. Oke, Pak. Ya. Kalau ini ditutup posisi hammer, tapi hammernya ini berwarna hijau di M15, berarti saya close candle ini saya berani nge-buy dong. Kan gitu logikanya. Benar nggak Mas Arifin? Oke. Nah, artinya kalau saya bermain follow trend, tetapi kalau mau main naik turun boleh juga, seperti Mas Arifin tadi membaca M15 terbentuk plus, kemudian ada body candle close di bawah, ada ekornya di atas, berarti sell. Sell pendek, posisi profit angkat, kemudian persiapan lagi. Makanya saya tidak pernah menghendaki teman-teman bermain, wah nanti bakal turun, nanti bakal kena TP, kata siapa. Candle ini bergerak bukan atas nama bukan atas kehendak kita, kehendak mekanisme pasar. Itu yang perlu digaris bawahi teman-temannya. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Yang lainnya coba. Siapa? Mbak Devi. Ini Mbak Devi. Ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung? Masih bingung, Pak. Oh ya wes, ntar dulu. Sekarang siapa? Acen. Gimana Acen? Kalau lihat sekarang ngerti, Pak. Nanti pas prakteknya biasanya suka lupa. Oh ya wes, nggak apa-apa. Nanti kita ulang-ulang. Makanya saya mengatakan belajar sampai bisa. Jadi bukan berarti saya target 8 kali atau 10 kali pertemuan terus saya tinggal, tidak. Kecuali saya ada berhalangan acara, maka saya tinggal. Makanya ini diulang-ulang terus sampai bertahun-tahun. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mahir, teman-teman akan pelan-pelan bergeser sendiri, jarang masuk kelas, karena sudah mencari uang targetnya. Kan gitu. Kira-kira dari Om Erik sendiri gimana, Om Erik? Sudah mulai paham cara kerja? Ya, sedikit Pak. Oh ya, makasih.
Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti kalau kebanyakan malah pusing. Kira-kira kalau Om Hamdani, jadi masih. Halo. Ya. Yes. Om Aman. Om Hamdani, kira-kira yang disampaikan ini sudah paham ya? Alhamdulillah, paham. Sedikit-sedikit. Oke. Alhamdulillah aku kamsia ya. Oke. Ya, jadi begini. Jadi kita belajar melogikakan trading. Ya. Jadi pola candle ini dibentuk itu atas dasar bukan dari hanya dari perhitungan angka candle aja, tetapi harus membuktikan dari bukti akhir itu terbentuknya dari time frame M1 sampai time frame H1. Ya, oke, sekarang nggak usah jauh-jauh dulu. Nah, jadi saya menggunakan patokan H1 itu sebagai patokan entry untuk membaca mapnya saya. Gitu. Ya. Itu dari dasar pola candle. Jadi, apakah pembacaan tren saya mengatakan habis ini posisi buy, habis ini posisi sell? Saya melihat dari time frame H1. Jadi kalau misalnya posisi H1 belum close, berarti saya tidak bisa berkomentar. Gitu. Jadi nggak akan bisa dibaca. Seperti sekarang ini, saya menyampaikan tadi sama Mas Japri sell. Kalau dia pendek dari awal, dia dapat. Kan sell duluan kan. Nah, habis itu jalan dia setengah pasti mantul ke atas. Itu benar. Karena karakteristik candlestick ketika pasar lambat, dia akan turun sebentar kemudian mantul, kecuali dengan power candle yang sangat kuat. Ya. Nah, sekarang tugasnya Mbak Devi sekarang. Gantian Mas Devi-nya. Dan pada paham. Nanti kalau waktunya habis, nanti masuk kelas lagi ya. Sekarang ini kejadian di time frame H1. H1 trennya buy, kemudian ada buy lagi di sini. Tapi buy-nya ada ekornya. Itu kira-kira, kalau Mbak Devi menerjemahkan seperti ini, itu kira-kira indikasinya mau lari kemana Mbak Devi? H1 ini. Oh, mau turun ya Pak? Bisa, tetapi itu masih jauh. Jadi artinya Mbak Devi salah. Jadi karena ini posisi time frame H1, dia pasti naik duluan. Nah, cari posisi 50%-nya dari ekor yang di atas. Ini disebutnya shadow. Ini akan bayar dulu. Kalau nggak percaya, teman-teman buktikan. Ini bayar dulu pendek. Tapi sampai 50% ini saja. Buy, langsung kemudian profit sampai sini angkat. Karena body candle-nya masih ditutup warna hijau, Mbak Devi. Nah, kalau bisa sell, sell-nya Mbak Devi pun sell menunggu. Sell konfirmatornya, kalau ketika ditutup ekor di atas, bodinya warna merah, itu kuat sell. Tetapi itu pun sell-nya pun pasti ada tawar-menawar, karena diawali dengan posisi tren yang sangat kuat. Trennya kan baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Mbak Devi. Kalau bentuknya candle seperti ini, bentuk candlenya seperti ini, di H1 ya ini, bentuk candle H1 di sini seperti ini. Nah, ini kalau di M15 ini kira-kira candlenya warnanya apa, Mbak Devi, di M15? Halo? Bentar Pak. Nah, ya, dipikir dulu, slow aja, pasti sampai-sampai. Kalau enggak, acem enggak. Dan
Ya, Pak. Kalau di H1 terbentuk ekor di atas masih warna hijau, di M15-nya ada prediksi apa di M15 tanpa melihat M15 kita. Kalau ekornya di atas atau di bawah, Pak? Di atas, bentar saya minta gambarkan lebih jelas lagi. Ini sama-sama kita diskusi, artinya supaya logika kita itu main. Ini posisi M ini ya. Bentar, ini santai dulu teman-teman. Ini posisi buyer. Ya. Tapi ini ada ekor di atas. Ini di posisi time frame H1. Ya. Pertanyaan saya, di M15 ini itu bentuknya apa? Warna hijau. Nah, oke. Berapa? Hijau trennya benar. Tetapi pasti ada koreksi warna merah. Merah. Ya, cuman warna merahnya benar. Kalau Dewi berarti benar, merah, ada merah. Kenapa saya katakan merah? Misalnya ini hijau. Di M15 terbentuk seperti ini, berarti di sini ada indikasi warna merah. Ini ada warna sel. Kita contoh masuk ke MT4, pelan-pelan masuk ke MT4. Yuk, trading. Masuk ke MT4. Pak, Ya. Jumat ini Pak, live trading Pak, Oh. NFP Pak. Ya boleh besok minggu, besok Jumat ya bareng-bareng kita. Soalnya kan itu kan pasti kan candle-nya kan lumayan tuh. Ya besok bisa. Pokoknya asal kamu udah mudeng, jangan sampai nanti pas live trading profit, nanti pas main sendiri MC itu sing saya ngeri. Tapi nggak apa-apa, besok kita mulai sudah saatnya saya kira. Oke, kita masuk ke chart pattern-nya, chart pattern MT4-nya. Kita lihat, kita cari. Sekarang begini ini. Kalau melihat candle seperti ini lihat, udah kelihatan. Halo. Ya. Tes ya, ini sudah kelihatan candle seperti ini. Sekarang pertanyaan saya sama Evi. Candle ini yang saya garis kuning ini